Saya pernah diajak ceritanya. Ini menyikapi video yang beredar sementara ini ya, menyikapi beredar yang si ibu-ibu yang memberikan testimoni bahwasanya dia disuruh nyantet katanya ya. Bagi saya itu video nggak menjadi kaget ya. Dan maaf ya, banyak tokoh-tokoh oknum ya, oknum pusat ada kumpul di situ. Terus dia ngomong ke saya bahwa kita ini ada di Ponotogamanya katanya. Nih orang kok main klinik gitu kan? Kok main klinik? Nyi Roro Kidul disebutin, semua disebutin kan itu. Wow. Aku pikir kan, walaupun ini seandainya zaman dulu sudah ada HP kan, saya videokan gitu. Bubar semua kalau itu. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 2000-an lah, 2000 berapa gitu kan. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, teman lama ketemu lagi nih. Gimana Yusuf, kabarnya? Mau tanya nih Pak Yusuf. Wih. Ya. Tanya apa? Dulu kan Pak Yusuf pernah di Islam Jamaah ya. Oh iya. Pak Yusuf dulu masuk dari tahun berapa Pak Yusuf? Waduh, tahun 77 akhir kayaknya, 78-an ya awal. Berarti menemuin imam pertama ya? Saya sempat beat pertama ke Pak Nur Hasan ya. Waktu kecil, anak kecil kok. Gitu. Kecil. Ceritanya gimana tuh Pak? Ya, waktu itu kan zaman tahun segitu kan suka ada orang yang tolab ya istilahnya. Sana tolab, sini tolab gitu kan, dengerin orang-orang ceramah kan gitu. Terus ada teman saya juga, loh kita ini setiap malam ikut tolab sini tolab. Nah, di situ ada pengajian yang rutin katanya. Ngapain kita jalan-jalan situ? Cari ngejar-ngejar itu ada pengajian gitu kan ya. Akhirnya saya datang waktu itu ke satu tempat ya yang agak rutin, dia punya pengajian. Saya belajar, Pak saya mau belajar ngaji Pak. Boleh anak kecil kan. Nah, dari situ aja akhirnya waktu itu masih Lemkari gitu kan. Masih Lemkari kalau nggak salah ya, Lemkari gitu. Terus ngaji terus gitu kan, dikasih kitab, ada kitab musola, kitab segala macam himpunan gitu kan. Nah, itu aja dari situ. Terus imaroh kan, keamiran masalah itu. Cuman kan, loh kenapa kita mesti beat kan begitu? Nah, saya bertanya-tanya waktu itu, kenapa mesti beat nih di Indonesia gitu kan? Ini imam ini ada satu di dunia atau gimana nih? Waktu kecil kan saya udah agak kritis kan. Nah, terus kata pengurus di situ bilang, udah nggak usah banyak tanya, ngikut aja dulu katanya. Ya akhirnya nanti tahu sendiri katanya kan gitu ya. Karena saya kecil kan, ya udahlah saya ikut gitu kan. Gitu aja. Akhirnya saya beat pertama gitu kan. Nah itu proses belajar ngikutin itu sampai tahun berapa? Wah, lama kan kita ikut-ikutan. Waktu itu di Subang itu masih subkelompok. Subkelompok masih sambungnya ke Jalan Cagak, pernah ke Jalan Cagak, terus pindah ke Kediri Binong Subang itu kan masih gitu ceritanya. Nah, terus ya begitulah, cabai rawit kan istilahnya masih kecil ikut-ikutan. Tapi emang agak rewel, saya banyak bertanya dari dulu juga gitu. Ya, waktu pas Bapak mulai agak sedikit tanya-tanya besar gitu ya, itu keraguan-keraguannya apaan Pak yang kira-kira mulai ini Pak, mulai bimbang hati gitu Pak? Oh, bimbangnya di jamaah ya? Itu sih sebenarnya tahun berapa ya? Saya pernah diajak ceritanya. Ini menyikapi video yang beredar sementara ini ya, menyikapi beredar yang si ibu-ibu yang memberikan testimoni bahwasanya dia disuruh nyantet katanya ya. Bagi saya itu video nggak menjadi kaget ya. Dan maaf ya, kenapa? Karena waktu zaman Marioso tuh, rame-ramenya Marioso. Waktu itu saya diajak, disuruh amal soleh istilah di jamaah itu untuk nemenin para tokoh yang ada di sini, sebagian tokoh kecil, oknum ya, maaf ya. Datang ke daerah di Jawa Tengah, Banyumas ya, Banyumas.
Di situ kita datang ke sana, ternyata di sana itu jadi penitia deklarasi telah lahirnya Satria Paninggit. Waktu itu saya ingat betul ada salah satu tokohnya juga yang menjadi penitia utama, itu wakil imam daerah yang dari Bali. Itu mungkin udah pada kenal lah orang itu ya. Terus banyak tokoh-tokoh oknum ya, oknum-oknum pusat ada kumpul di situ. Terus dia ngomong ke saya bahwa kita ini ada di Ponotogamanya katanya. Nih orang kok main klinik gitu kan? Kok main klinik? Nyi Roro Kidul disebutin, semua disebutin kan itu. Wow. Aku pikir kan, walaupun ini seandainya zaman dulu sudah ada HP kan, saya videokan gitu. Bubar semua kalau itu. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2000-an lah, 2000 berapa gitu kan. Nah itu intinya gini, setelah lahir Satria Paninggit yang akan membawa kemakmuran Indonesia dan menggali harta-harta karun yang ada di mana di daerah-daerah. Karena yang waktu itu yang kumpul itu bukan hanya orang jamaah, bukan hanya orang LDI, tapi beberapa orang-orang dari seluruh pelosok datang di situ kumpul. Jamaah itu yang jadi penitiannya. Bahkan masyarakat di situ dikasih beras, dikasih beras terkarung kan. Saya bilang, ini uangnya dari mana? Maaf ya. Waktu itu informasinya dari jamaah, uang impak sih saya bilang gitu. Ceritanya kan, wah ini para tokoh pada kumpul lagi di sini kan. Waktu baru saya bilang, nih gimana ini? Itu dia udah main klinik, ya. Apa yang disebutkan di situ ada Satria Paninggit telah lahir, dideklarasikan, didandanin kayak kerajaan gitu kan, di panggung situ. Terus disebutin aja Nyi Roro Kidul lah, apalah kan. Loh. Aku pikir kalau emang harta karun, ya emas yang segitu banyaknya, emas itu kan bukan barang gaib, Pak. Betul. Ya enggak? Kenapa mesti ada di negara jin? Terus jin bisa mengangkat, ya Citra Stelit aja bisa tahuan di situ bener ada emas atau enggak gitu loh. Ya enggak? Ini enggak masuk logika saya, ini orang-orang sakit semua. Ya, kalau mau ngambil dari tanahnya dia geologi ya Pak ya? Iya. Nah, gitu ya. Kenapa mesti berhubungan dengan yang gituan gitu kan? Loh. Saya bilang gini, bagi saya tuh sampai saya ngomong ke almarhum Pak di sini, Mubalek daerah sini dulu. Jangan sekali-kali ini deklarasi di Bandung. Rencananya mau deklarasi juga di Bandung. Jangan di Bandung saya bilang, dan jangan membawa hancur saya bilang ini. Karena apa? Ini bertolak belakang dengan yang diklaim bahwa ajaran Islam jamaah ini memurnikan agama. Nonsens saya bilang. Oh gitu ya Pak ya. Berarti termasuk kayak pemburu-pemburu harta karun zaman Soekarno gitu Pak? Iya. Saya pernah juga memburu itu, diajak ke sana kemari untuk, maaf ya, karena waktu itu saya suka nyupir, seneng gitu kan, dan mungkin cara saya nyupir juga enak bagi mereka, sering diajak untuk amal soleh gitu kan. Katanya Pak Nur Hasan itu punya apa, yang dari Soekarno, sertifikat apa gitu kan. Bukan satu itu, harta yang disimpan di situ dia sampai dilihat. Pokoknya hal-hal yang muskil itu terjadi di jamaah itu sebenarnya. Makanya begitu adanya video, maaf, dari video yang beredar sekarang ini, testimoni dari seorang tukang ngobatin katanya kan, terus disuruh nyantet. Bagi saya tidak aneh ya. Tidak aneh. Kenapa? Dari dulu memang begitu kok. Maaf, dari situlah saya timbul keraguan. Bukan ragu lagi, udah bahwa ini, maaf, ada kesalahan. Gitu loh. Jadi itu termasuk momentum Bapak tuh kayaknya udah nggak Start betah. pertama meledaknya di situ. Sehingga saya pernah keluar gitu ya. Waktu saya jadi KU kan waktu itu. KU. Selok aja. Gitu kan. Wah, sampai dia cerita uang maaf ya. Ada uang yang dibelikan untuk DP tanahnya nggak jelas kan gitu kan. Wah udah deh, dari situ wah Akbar. Ditambah pula yang menjadikan keraguan saya itu, begitu saya sudah haji dan punya travel, sering ke sana, akhirnya
saya klarifikasi kan, saya bawa kitab himpunan ini sana. Saya disuruh keluar di mana? Ingat di Nabawi ini. Di Nabawi, ruh katanya, keluar kamu apa namanya? Khawarij modern gitu. Khawarij modern. Kata dia kan, saya disuruh keluar ini, bawa ini. Dari situ lulus saya bilang, saya mengklarifikasi benar atau enggak kan gitu kan. Nah dari situ aja ceritanya. Bapak dengar nggak kalau waktu pas seperti kayak Pak Bambang Irawan yang membawa kitab seperti itu juga untuk istilahnya menjelaskan bahwa apa namanya Islam Jamaah itu bener apa enggak ini gitu. Ya saya dengar. Pokoknya gini, kalau orang jamaah terus mengklarifikasi di dua tempat suci itu, insya Allah 100% besok dia akan keluar dari jamaah, gitu. Pasti, ya kan? Karena maaf ya, logika kita kan jalan. Pak Amir, Pak Nur Hasan mengklaim satu-satunya Islam yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa masuk surga, kan begitu kan? Betul. Selain itu, maaf, ada bahasa yang kotor sekali di jamaah itu, boncrot lah, apalah, kan gitu kan? Berarti sebelum ada Pak Nur Hasan, Islam di Indonesia salah dong. Iya. Terus saya tanya tempo hari waktu, Pak Nur Hasan dulu di sana dia sambungnya di mana? Siapa imamnya yang ada di Saudi? Sampai nggak ada jawaban sampai sekarang kan, sampai kemarin tuh. Pak Nur Hasan, waktu di Saudi. Kalau emang betul begitu, kenapa di Saudi tidak ada? Pak Nur Hasan, dia beatnya di siapa? Kemana? Betul nggak? Waktu di mana? Di belajar di sana. Kalau nggak ada, kenapa dia bikin seperti ini di sini, gitu kan? Nah itulah takfiri, dan itu maaf ya. Di sini ada tanda kutip bahwa ada peranan syaiton di sini, ya kan? Syaiton itu masuk ke otak kita, masuk ke jiwa kita, masuk ke hati kita, membenarkan. Kan begitu kan? Betul, Pak. Betul nggak? Betul. Iblis itu komunikasi dengan Allah, ya kan? Berapa ribu tahun dia orang menjadi makhluk yang beriman dan bertakwa, betul nggak? Hanya sedikit kesombongan. Jamaah sombong nggak? Sombong. Rata-rata sombong. Aku yang hanya diterima oleh Allah. Sering aku bawa banyak jamaah ke Saudi itu, umroh itu. Dia mengatakan mereka itu semua hanya sebagai turis-turis gitu aja. Yang merasa dirinya hanya dia, hanya golongan. Mana itu kan yang diterima, kan begitu rata-rata orang jamaah, ya enggak? Nah, terus kalau misalnya Bapak pernah bawa jamaah ke sana gitu ya, terutama orang Islam jamaah gitu. Nah, ngelihat ibadah, fenomena ibadah di sana kan katanya kan kalau udah nggak sah nih, Mekah Madinah udah nggak sah nih sekarang nih, yang fenomena sekarang nih Pak ya. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Mereka ibadahnya ke siapa Pak? Makanya hal aneh gitu kan. Kalau saya kan sholat ikut imam ya kan. Pak Amir kan katanya nggak boleh berimam kepada non jamaah kan. Kalau di sana boleh katanya kan, ini maaf ya, kok beda kalau di sana boleh. Terus kalau pas perjalanan mereka tuh kan, kalau orang yang sedang sholat terus ada imamnya, kita kan nggak boleh bikin imam baru, betul nggak? Betul. Nah, ini rata-rata bikin imam sendiri, kan aneh gitu kan. Ya demikianlah. Makanya hal-hal yang demikian itu, yang muskil-muskil itu menjadikan semacam pemikiran saya dorong sehingga banyak klarifikasi di sana. Saya juga ketemu Pak Abdul Aziz di waktu itu di sana, ketemu dengan Cak Holil kan, sama Pak Ustadz Mas'ud gitu kan, terus ngobrol-ngobrol. Saya ingat betul waktu itu, jangan keluar, kita benahi dulu di dalam kan. Ya karena saya yakin kalau orang-orang yang belajar di sana, hati nuraninya tidak bisa dipungkiri bahwa, maaf ya, ada kegundahan di dalam, bahwa ini kurang pas sama itu ya, kurang pas. Sekarang mau apa? Pasnya di mana? Memotong ayat, menerangkan dengan logika, ya? Betul, iya betul ya. Ya enggak? Iya. Menerangkan Al-Quran dengan cara seperti itu, kan muskil. Lu bayangin LDI manggul katanya, sampai cai pun harus manggul katanya. Orang di sana ya makalah cai, yang lucunya itu malah makalah cai. Saya ikut pernah cai di Wonosalam dulu kan.
Kita dengerin orang yang membuat makalahnya enak kan. Begitu orang di sini harus dibawakan lagi orang yang pernah ikut cai kan. Dibaca lebih mengerti daripada dengerin. Berarti ada kerusakan kan? Betul. Betul nggak? Iya. Ada kerusakan nggak? Iya, ada kerusakan. Nah itu jemaah. Sekarang coba lihat cabai rawit mubalai karbitan di sana. Ya kan? Dengan sorogan gitu, terus ngajar. Tanpa didasari dengan nahu soro apa yang terjadi? Ya? Iya. Apa yang terjadi? Banyak hal kekeliruan, Pak. Ya. Cuman kita diam, mereka pada diam semua. Banyak keanehan-keanehan. Brainwash-nya yang lebih lucu lagi jemaah itu. Mau kemana? Mau kondangan? Jangan. Jeding dulu katanya. Kondangan itu siapa yang mewajibkan undangan? Hah? Kok kalah sama Amir yang mengatakan supaya ini wajib taat ke Amir? Padahal undangan sendiri perintah Rasul. Betul nggak? Betul. Kita logika kita jalan lupa kalau saya. Ini ada yang salah. Betul nggak? Ada yang salah. Banyak yang salah. Saya bukan orang yang ahli agama kan. Saya ngikut. Tapi saya juga agak di situ. Begitu cerita. Betul. Nah sekarang nanggepin fenomena yang sekarang nih Pak, lagi booming, banyak yang hijau nih Pak keluar dari situ. Gimana Pak menurut Bapak? Ini waktu Pak. Waktu ya? Waktu ini saatnya. Karena apa? Kita kan dulu dikungkung, kita dikunci. Masukkan ke tempurung, kayak kodok dimasukin ke tempurung, nggak boleh baca, nggak boleh nggak boleh itu kitab karangan segala macam. Betul nggak? Betul. Kita kalau baca malas kadang-kadang. Beli buku balas kan? Baca. Sekarang nggak baca, hanya dengerin, klik gitu kan? Semakin ditekan, semakin orang penasaran. Itu hukum alam, sunatullah. Betul nggak? Betul. Hah? Ini orang baca kan? Terbuka semua. Akhirnya apa yang terjadi? Berbondong-bondong mereka hijrah karena terbuka semua. Betul kan? Betul. Ngeri Pak, ngeri banget. Saya haji dulu, yang pertama waktu itu saya haji. Sebelum punya travel kan, saya protes Pak di sana. Ini lucu. Ini kenapa? orang jamaah yang mau haji ke sana harus mikot di Hud. Katanya punya rumah sendiri. Nabi sendiri ngambil mikotnya di Bir Ali. Dia punya lahir di sana dan punya rumah juga di sana. Betul. Ini juga kan pikiran kita kebablasan. Nah, itu kalau misalkan gini Pak, kan katanya orang jamaah itu kalau misalkan umroh, kita nggak perlu sampai keluar-luar gitu kan. Karena ini kita orang mukim gitu loh Pak. Ya itu ngaco semua. Tempat mikot dia lewat, ada tuh jamaah tua gitu kan. Saya ingat betul waktu itu saya masih aktif di ngambil mikotnya di pondokan. Di pondokan? di hotel. Gitu. Ya kan, mau kemana? Udah pakai ihram, mau umroh katanya. Ya nggak ke ini, nggak ke Kenalaran ya Pak ya? Iya, harusnya kan ke sana, ke tempat mikot kan deket berapa sih? Iya. Model gitu. Kenapa? Pak Amir juga dulu, Pak Nur Hasan di sini. Nah gitu kan. Jadi begitu kultusnya mereka kepada keamirannya, gitu kan. Dan itu satu hal yang salah. Lucu-lucu lah, ya kan. Tapi kita emang dibelenggu. Kayak gini lah, senam barokah di masjid dengan musik. Iya betul. Waktu itu saya ikut sekali, 2 kali sakit badan. Kesininya nggak mau saya ikut. Bukannya sehat, sakit. Satu udah pelanggaran, ya kan? Katanya walaupun ini perintah Amir jadi ibadah, nggak jadi ibadah yang gitu, melanggar. Nah Pak, saya mau tanya lagi Pak, masalah kayak tadi, balik lagi ke video yang sebelumnya ya Pak, yang Bapak ceritain tadi Bapak, bahwa mereka mempelajari klinik-klinik atau apalah gitu ya Pak, yang mistik gitu atau. Nah itu kan Bapak tahu sendiri, kita kan pernah disuruh belajar tentang asat halus, asat keras. Nah, itu menurut Bapak gimana Pak? Orang gila Pak. Saya tuh orang pertama di Bandung yang maaf ya dicanangkan untuk ikut asad. Asad karena sekali satu keanehannya nggak boleh terlewatkan antara satu dan kedua. Yang jurus satu nggak boleh lihat jurus kedua. Kalau sebelum diajarkan oleh gurunya kan gelo ya tanduk itu mah. Iya. Gila kan? Masa ada ajaran seperti itu? Masa jurus, kita karena yang jurus 2-nya belum atau jurus 3-nya belum, kita nggak boleh lihat.
Kan ngaco gitu. Iya, iya. Dari hal-hal itu, ya hal-hal yang aneh itu, tapi kita terbius, mereka semua terbius seolah-olah dibenarkan kan? Iya, iya, iya. Nah, apalagi dengan jurus halusnya katanya, ya, harus begitu. Wah, maaf ya, nggak di luar. Jurus halus itu kan kalau nggak salah kita nggak ngapa-ngapain aja mental, Pak. Berarti pakai apa tuh, Pak? Ya kalau nggak pakai makhluk halus mau pakai apa coba? Iya, iya. Main-main yang gitu buat apa? Sampai nggak punya apa-apa, kemiri digituin. Asal tepat kemiri pecah Pak, nggak usah pakai gitu-gituan. Ya nggak? Asal tepat di sini aja. Iya, iya, betul. Pak, mau tanya nih Pak ya. Di Bandung kan banyak anak-anak mahasiswa nih Pak ya. Nah terus apa namanya terkenal kalau Islam Jamaah itu nikah bitonah Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Oh iya, banyak teman saya bukan banyak, ada beberapa teman saya yang nikah bitonah kan, ceritanya gini. Satu sama lain terjadi pernikahan, ya kan? Ini udah nikah, udah sah. Oh, siapa walinya saya bilang kan gitu kan? Walinya lucu. Jadi pertama ke pengurusan sini kasih surat, kan surat. Suratnya apa? Suruh ditandatangan sama bapaknya. Nggak ngerti bapaknya apa ya. Satu surat yang harus ditandatangan bapaknya nggak ngerti. Kalau emang nggak ada bapaknya, dia cariin saudaranya yang bisa menjadi wali. Tapi sudah jamaah, berarti kan bapaknya nggak ngerti bahwa anaknya nikah, kan begitu kan? Nah, jadi hak yang pertama orang tua dilewat, cari saudara yang jauh ya, yang bisa jadi wali dan jamaah, kan gitu. Karena menurut mereka kalau nggak didului dengan nikah bitonah, nikah keagamaan secara jamaah itu tidak sah katanya. Hal yang aneh kan. Makanya saya nikah waktu itu saya nggak mau nikah ini saya langsung walinya dulu kan gitu kan. Biar sah ya Pak ya. Iya kan disaksiin walinya orang tua kan. Masa saya orang tuanya nggak ngerti bahwa mau nikah harus nikah agama dulu, ya kan? Betul. Suruh tanda tangan nggak ngerti. Sah nggak kalau orang nggak ngerti menjadi wali? Tanda tangan surat dia tanda tangan orang tuanya nggak ngerti, kadang-kadang blank kan Pak tanda tangan. Baru diisi kan suatu hal yang mustahil untuk bisa diterima kan secara logika kita sendiri. Betul. Karena wali itu harus benar mengerti saya menikahkan kan. Iya betul. Bukan saya tanda tangan di tempat di belangko kosong. Iya. Dan juga nggak ada ajarannya dari Nabi kan tetap walinya. Ajarannya apa? Ajaran sendiri. Ya agamanya agama apa gitu. Maaf saya cerita apa adanya. Saya cerita apa adanya. Dan ini kekeliruan-kekeliruan yang kadang-kadang tidak disadari oleh mereka, seolah-olah masih benar. Kenapa? Sahnya Islam itu harus berbeat, katanya, mengangkat amir baru sah. Kalau enggak, itu enggak sah. Jadi seolah-olah amir itu merupakan satu penentu kebenaran. Betul enggak? Betul. Sehingga ijtihad-ijtihad yang nyeleneh kayak gini diterima juga. Betul enggak? Diterima kan? Seolah-olah sah. Ngesah dari mana? Mau berlawanan dengan ajaran Allah Rasul. Iya, betul. Kan begitu. Sehingga lucu. Ini udah nikah, bahkan udah punya anak. Begitu orang tuanya datang, pisah sana. Disumputkan. Pergi kan? Karena emang orang tuanya nggak tahu bahwa dia udah nikah. Kan itu bitonah. Siapa yang jadi walinya? Saudaranya jauh kali atau gimana saya ngerti, atau orang tuanya yang mentandatangani dengan belangko kosong seperti itu. Sampai begitu ya. Sampai begitu kan. Ini ajaran siapa? Ajaran yang kita pelajari. Waktu jamaah kan begitu. Iya betul ya. Betul kan? Sampai ini jamaah pernah jadi jamaah enggak? Nah Pak, dulu kan pernah jadi KU nih ya. Pernah jadi KU. Nah dulu di Bandung ya, Nah setelah tahu istilahnya kan suka begini, ada infak persen, 10%, ada infak buat kelompok, desa, daerah, terus juga buat ada anak-anak cabai rawit, generus atau apa gitu ya, terus kegiatan-kegiatan, itu gimana Pak? Kan kita kan yang namanya udah infak, udah ya Pak ya, yang namanya kan sukarela tuh Pak, gimana tuh Pak? Dulu menyikapi atau pembagian keuangannya gimana Pak? Jadi gini, ya lucu sebenarnya bukan 10% Pak, akhirnya kita ini bisa sampai sekian puluh persen. Kenapa? Setiap bulan atau 3 bulan sekali mesti nimba lagi kan. Betul. Dari jamaah kan, untuk keperluan kelompok kan, untuk desa atau untuk daerah.
Yang 10% udah jelas itu hak pusat katanya. Betul Kan? Nggak tahu distribusinya kemana kita nggak ngerti. Selain yang 10% itu kan ada lagi tuh. Ada untuk utusan, untuk segala macam, bla 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 bla. Akhirnya kan lebih dari 10%. Dan itu yang saya pertanyakan dulu. Di Mekah pun saya pertanyakan waktu itu dengan orang-orang yang belajar di sana. Ya kan, ini gimana sih impak sebenarnya? Kan gitu. Sampai saya ngomong, apakah zaman Rasulullah ada hal yang seperti ini? Siapa KU-nya? Siapa yang memegang? Kan gitu. Kalau saya salah, saya bilang hanya sodako, zakat, kan gitu. Iya betul. Hanya gitu kan? Yang diurusin itu. Ini kok setiap pendapatan, entah itu pendapatan berapapun, kan dihitung dari dari punya harta sekian sampai sekian persen. Dan itu wajib. Kalau enggak makan ayam dengan bulu-bulunya. Begitu kan? Iya, betul. Seperti itu kan? Yeah. Dan kita emang apa ya? Terdoktrin kan? Betul enggak? Yeah. Terdoktrin. Sehingga saya pernah ketahuan waktu di Banyumas itu kan, waktu itu masih kamu selok aja dan pasti gitu. Nah, gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu ya ngambilnya dari jamaah lagi bukan dari 10% ya. Terus kayak pembangunan masjid gimana Pak? Itu keluar dari mana Pak? Pembangunan masjid kan dari masjid mana nih? Kelompok kan dari kelompok, ya kan, pinjaman ke pusat pinjam. Nah, yang namanya pinjaman harus dibalikin kan? Uang yang dikumpulkan ke pusat kemana uangnya? Saya rasa puluhan miliar itu per bulan. Kemana uangnya? Siapa yang mengaudit? Kelompok diaudit, desa diaudit, daerah diaudit nggak tuh? Pusat diaudit nggak? Siapa yang mengaudit? Tahu-taunya kayak ateis apa? Yang sedang ramai. Itu perlu tuh, perlu diauditannya itu, karena ini puluhan miliar per bulan itu. Bukan uang sedikit loh. Kalau ini Pak, kayak misalnya kan ada tuh zakat mal Pak. Itu gimana Pak? Pernah nggak Pak jadi amil atau pembagiannya Pak? Zakat lucu. Dari kita untuk kita. Ya kan? Terus kalau orang di luar disentuh nggak sama orangnya? Nggak. Walaupun di depan mata kita ini orang yang benar-benar butuh. Tersentuh nggak? Karena apa? Pikiran mereka itu orang di luar ya, tanda kutip katanya kafir. Orang kafir tidak berhak. Kan lucu. Betul nggak? Walaupun secara ini itu orang yang berhak. Dia ahli masjid. Hanya karena bukan akidahnya beda. Nah, Bapak kan termasuk orang awal nih Pak ya. Pernah nggak ngalamin yang bikin surat tobat atau tobat ke imam itu Pak? Itu dari zaman mana Pak? Dari zaman Dari dulu udah ada Pak, itu mah. Jadi gini, kan lucu. Kepelanggaran istilahnya dosa kita itu kita expose, ya kita beritahukan kepada siapa, kan begitu kan? Ini kesalahan besar Pak. Saya telah melakukan hal-hal demikian, maaf ya, demikian. Kebaca sama di kelompok apa ini dimusyawarahkan kan, akhirnya bocor tuh. Yang harusnya dirinya dan Allah yang tahu terus tobat, ini malah satu di dalam forum musyawarah itu akhirnya terbuka. Buka aib ya Pak ya? Buka aib ya kan? Udah gitu bocor ke istrinya. Semua jadi tahu. Jadi gibah itu di jamaah itu bukan hal yang. Nah, tanggapan Bapak nih Pak nih. Ini kan Bapak cerita tentang saya pernah dapat ini nih Pak ya, dapat komen gitu kan, dapat komen bahwa wah ini yang testimoni atau bercerita ini gibah katanya gitu. Menurut Bapak bagaimana Pak kita kalau ngebongkar kesesatan ini Pak? Saya rasa saya niatkan bukan gibah di sini, ya kan? Hanya barangkali saudara-saudara yang dulu ya, maaf ya, saudara-saudaraku yang belum hijrah, belum sadar. Barangkali dengan saya omong-omong santai ini, barangkali terbuka gitu kan, menyadari akan kesalahannya, kan gitu kan? Islam itu rahmatan lil alamin semua, ya kan? Betul. Kenapa mengklaim bahwa itu yang benar? Dan itu takfiri itu rata-rata begitu, mengklaim dirinya. Bukan hanya jamaah kok, banyak kelompok-kelompok lain yang mengklaim seperti itu. Dan inilah perpecahannya kan di situ. Siapa yang berperan di situ? Maaf, orang makhluk yang bertanduk kan.
Iya, betul, betul, betul. Iya nggak? Seolah itu dibenarkan. Oh, seolah orang dirinya paling dapat hidayah. Iya, iya, iya. Kan begitu kan? Iya, iya. Otaknya sudah terkunci dengan, oh saya orang hidayah, orang terpilih, orang yang mati sewaktu-waktu pasti masuk surganya. Betul nggak begitu? Betul, betul. Iya kan? Iya. Satu-satunya yang bisa masuk surga adalah kita. Kan begitu brainwash-nya. Ya kan? Hidayah itu milik kita. Yang lain, bahkan orang tua sendiri dilarang untuk didoakan. Betul nggak? Betul, betul. Hah? Dilarang, katanya apa? Orang tua kita itu belum beriman. Kita nggak boleh mendoakan orang tua. Gelo eta. kita ngobrol santai kan? Iya, betul. Betul kan? Iya, iya. Orang tua. Iya, iya. Orang tua tuh Allah tuh menyimpan memberikan satu penghargaan yang luar biasa kepada orang tua itu. Betul. Betul nggak? Bir walidain ya Pak ya. Iya. Istilahnya kita harus Sangat sopan, teristimewa baik, kan? Istimewa, mengistimewakan orang tua Allah kita. mau. Betul. Tapi Setelah jamaah, iya. bahkan yang lebih lucu lagi, jamaah itu merampok warisan. Iya, iya. Betul nggak? Betul, betul. Orang yang di luar jamaah, walaupun saudara, nggak ada hak untuk ada warisan, akhirnya direkayasa. Yang biasa itu, bener nggak? Itu ajaran apa coba kalau begitu? Iya, iya. Saudaraku, adikku, kakakku semua, ya belum jamaah, aku jamaah hanya contoh gini, 5 orang saudara, 3 jamaah, yang 2 bukan jamaah, direkayasa, ya nggak, sehingga 2 ini tidak dapat, kan begitu, Betul, ya, ya. ya nggak? Ya. Ini ajarannya seperti itu. Karena hanya orang iman, dan mengklaim dirinya hanya orang-orang iman tuh yang berbeat kepada Pak Amir. Betul. Nah, ini Ya, kan kan? Pak ini ya, kan kita pemimpin kita kan umat Muslim kita kan ya kepala negara ya Pak ya di Iyalah. Indonesia ini. Nah, terus melihat kayak ada fenomena apa namanya kayak dualisme istilahnya di bidang agama. Padahal kan pemerintah udah mengurusin urusan agama segala macam ya Pak. Nah, menurut Bapak ini bisa nggak menjadi satu pergerakan yang misalnya akan menjadi satu pemberontakan Pak buat itu Pak, buat negara yang sah nih? Ya itu kalau takfir itu rata-rata seperti itu Pak. Orang-orang yang paham takfiri ya, itu akan memberontakan. Bukan memberontak seperti itu, pokoknya selain golongannya, selain ini, ya gitulah. Cuman bagusnya kan gini, belat-belatannya itu, belat-belatan di harus taat dan patuh kepada pemerintah yang sah. Itu kan kontradiktif ya dengan jalannya, benar nggak? Ya, betul. Harus patuh dan taat kepada pemerintah. Tapi itu benar, ya. benar kan? Sehingga tidak ada pemberontakan, tidak ada istilahnya demo-demo kan begitu kan? Dan baik hanya ngaji kan gitu kan? Tapi mengkafirkan. Ya. Tapi ada juga golongan lain yang mengatakan itu togut, itu apa kan gitu, sehingga terjadi pemberontakan seolah-olah dirinya yang benar. Dan itu takfir mesti begitu. Kalau punya istilahnya biji ditahi untuk mematuhi pemerintahan yang sah, berarti dia apa nih Pak? Ngambil duit dong Pak dari pemerintah Pak? Atau orang-orang yang pemerintah kita itu udah benar Pak, ya walaupun ini Pancasila itu udah mencakup, ya kan? Karena kita ini kan bermacam-macam suku, bermacam-macam kepahaman agama, ya kan? Dari Kristen, Buddha, Hindu segala macam ada kok di Indonesia, ya kan? Islam diurusin nggak? Mulai nikah, mulai cerai, puasa, haji, semuanya diurusin. Waktu sholat semua diurusin. Diurusin nggak? Betul. Diurusin. Saya tanya diurusin oleh negara nggak? Diurusin kan? Iya, makanya kan kita harus patuhi negara kan. Iya. Terus apa yang salah? Kan semua diurusin. Ya nggak? Ada pengadilan agama. Betul nggak? Dari mulai urusan segala macam ada, udah diurusin. Terus ngapain begini sendiri? Tinggal patuh aja taat. Betul. Ya makanya kan gitu. Agama mengajarkan kita harus mematuhi pemerintahan yang sah, ya kan? Sesuai dengan apa ajaran Rasulullah SAW gitu kan. Cukup menarik Pak ceritanya Pak. Saya minta satu lagi Pak. Apa tuh? Bapak punya pesan-pesan nggak buat teman-teman nih Pak yang masih ketinggalan di Islam Jamaah Pak? Ya buat saudara-saudaraku semuanya, mari kita buka pikiran kita, hati nurani kita, ya kan? Jangan terkungkung oleh maaf doktrin. Kita buka kok, ya kan? Di luar sana itu, masya Allah,
ilmu jauh lebih besar. Ya, kenapa 3 tokoh kita ini keluar? Sesudahnya dia belajar di sana. Itu harus jadi acuan. Kenapa kan gitu kan? Akhirnya dia sudah mengklarifikasi semuanya. Coba dengarkan. Dengar apa yang salah di dalam jamaah. Kan begitu kan? Apa yang salah di dalam jamaah? Saya tahu persis bagaimana kesalahan-kesalahan jamaah entah di Indonesia maupun di Saudi sendiri. Di Saudi itu kan kita punya rumah di sana kan? Hah? Pas hajinya bagaimana, pas ininya bagaimana orang, udah dah. Saya sering di sana. Kan begitu kan? Betul, betul. Nah, saya prihatin kok. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sadar, ya kan? Ayo kita buka wawasan kita, gitu kan? Jangan terbelenggu oleh hal-hal yang maaf tadi doktrin tadi, gitu kan? Kalau mengklaim dirinya benar, yang lain juga sama. Ya kan, mereka juga benar, gitu kan? Nah, gitu, ya. Hanya karena punya keamiran bahwa itu benar, yang lain punya keamiran sama juga dia mengklaim benar, masuk surga juga, kan begitu kan? Berantem loh, kan gitu, ya kan? Ayo kita sama-sama menyadari, gitu kan? Ayo kita coba jangan sampai kita ini punya ketaatan yang membabi buta. Ketaatan yang membabi buta itu salah. Kita punya ini. Kan apalah takilun gitu. Apa kamu tidak berpikir? Awal gitu kan? Oke, demikian ya. Terima kasih Pak ya. Jazakallahu khair ya. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.